wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Kartika Handayani, absen 7 dari kelas 8H. Saya Zafira Nur Hayamania, absen 5 dari kelas 8H. Kami akan melakukan tanya jawab tentang materi pluralitas masyarakat Indonesia. Saya akan bertanya kepada Zafira terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, apa arti toleransi dalam perbedaan agama? Toleransi dalam beragama bukan berarti kita mencampur adukan ajaran agama, tetapi saling menghormati dan membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan umat beragama lain dalam beribadah. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa saja wujud budaya? Coba sebutkan dan jelaskan. Wujud budaya ada 3. 1. Gagasan atau wujud ideal. 2. Aktivitas atau tindakan. 3. Artefak atau karya. Gagasan atau wujud ideal adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak atau tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh. Aktivitas atau tindakan adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga sistem sosial. Artefak atau karya adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Iya. Pertanyaan yang ketiga, mengapa terjadi perbedaan suku bangsa di Indonesia? Setiap suku bangsa memiliki derajat yang sama. Secara ilmiah, perbedaan suku bangsa di Indonesia tidak terlepas dari faktor sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Terus pertanyaan yang keempat, apa yang dimaksud dengan pekerjaan sektor non-formal? Pekerjaan sektor non-formal meliputi pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak tergantung pada pihak lain. Sebagai contoh, apabila seorang pemilik bengkel ingin libur, ia dapat libur kapan saja. Permasalahannya berarti ia juga tidak akan mendapatkan penghasilan. Tentunya penghasilan tetap dapat diraih jika telah memiliki delegasi atau karyawan jika usahanya telah maju. Hal ini berbeda dengan orang yang bekerja sebagai karyawan perusahaan atau lembaga pemerintah. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang kelima, sebutkan 7 unsur kebudayaan yang dianggap sebagai budaya universal. 1. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. 2. Mata pencaharian hidup dan sistem-sistem ekonomi. 3. Sistem kemasyarakatan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem pengetahuan. 7. Religi. Ya. Sekarang gantian saya yang menanyakan kepada Dewi. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu memahami berbagai kegiatan ibadah agama lain yang kalian anut? Sebutkan contohnya. Hal ini sangat penting agar dalam diri kita tumbuh sikap saling memahami dan menghargai atau bertoleransi. Sebagai contoh, ketika umat Islam melaksanakan Idul Fitri di lapangan, umat beragama lain perlu memahami bahwa kegiatan di lapangan tersebut merupakan upacara keagamaan atau persembahyangan. Ya. Pertanyaan yang kedua, hal yang memengaruhi perbedaan budaya masyarakat Indonesia ada 2, yaitu perbedaan lokasi dan perbedaan agama atau keyakinan. Agama atau keyakinan menjadi pengaruh perbedaan budaya masyarakat Indonesia. Yang ke-1, perbedaan lokasi. Karena meliputi perbedaan geografis dan kondisi alam yang menyebabkan antara budaya di satu daerah dan daerah lainnya memiliki perbedaan. Contoh, hasil kerajinan yang berbeda antara masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan di pegunungan. Yang kedua, perbedaan agama atau keyakinan. Karena kebudayaan yang terpengaruh oleh ajaran agama tertentu yang menghasilkan suatu kebudayaan tertentu. Misal, pada umat Hindu-Buddha, mereka menggunakan relief yang ada di dinding-dinding candi yang mengandung makna tertentu untuk dijadikan pembelajaran bagi umatnya, dan di agama Islam terdapat seni kaligrafi yang dapat ditemukan di masjid.
Perbedaan budaya ini juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang ada di daerah tertentu, seperti adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan pengertian budaya berdasarkan para ahli. Menurut Kunjaraningrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh insan di dalam kehidupan bermasyarakat yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar. Menurut Taylor, budaya ialah suatu keseluruhan yang kompleks mencakup kepercayaan, kesusilaan, seni, adab istiadat, dan kebiasaan lainnya yang dipelajari oleh insan sebagai potongan dari masyarakat. Menurut Linton, budaya merupakan keseluruhan dari sikap dan pola tikal serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat. Pertanyaan yang keempat, pada pluralitas masyarakat Indonesia salah satunya ada perbedaan pekerjaan. Dari sini muncul istilah pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor non formal. Coba jelaskan pengertian dari pekerjaan sektor formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor bank, pegawai pemerintah, dan buruh merupakan contoh pekerjaan pada sektor formal. Pekerjaan seperti ini memiliki struktur yang formal, ada bagian manajemen, ada bagian teknis atau pelaksana lapangan, dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini tidak mandiri karena bergantung terhadap suatu instansi tempat ia bekerja. Pertanyaan yang terakhir, apa tugas dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional? Peran dan fungsi keragaman budaya dalam pembangunan nasional sebagai berikut. 1. Sebagai daya tarik bangsa asing. 2. Mengembangkan kebudayaan nasional. 3. Tertanamnya sikap toleransi. 4. Saling melengkapi hasil budaya. Yang kelima, mendorong inovasi kebudayaan. Terima kasih Devi atas jawabannya. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.